Nah, yang lebih konkret lagi di dalam semua dokumen yang saya sebut tadi ya, mulai dari Bahrul Ansab, kemudian kitab-kitab yang lain yang saya sebut, itu memang nggak ada disebut Ahmad Al-Muhajir. Ini kata kunci sebetulnya. Kenapa nggak disebut Ahmad Al-Muhajir, tapi disebut Ahmad Al-Abah? Kalau disebut Ahmad Al-Abah, semua dokumen itu menjelaskan, ini kata kunci Al-Abah itu. Sama dengan Hayy Ismailim, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ, nggak ada. Satu pun tidak ada dokumen. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal. Itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syakran. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Hadramaut. Tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Hadramaut, karena ini kaitannya ke arah timur. Dan teksnya jelas. Teksnya itu jelas. Berkaitan dengan teks ini ya, nanti saya bacakan. Misalnya dikatakan, nah ini, qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili hajara Asy-Syarif Ahmad ibn Isa An-Nakib min Al-Madinah ila Al-Basrah. Ya, jadi ini berkaitan dengan keterangan atau penjelasan dari Al-Ubaidili mengenai siapa itu perginya Ahmad bin Isa An-Nakib, hijrahnya Ahmad bin Isa An-Nakib ke satu kawasan, ke wilayah yang disebut ini, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Jadi bukan ke arah selatan. Tapi di sini menggunakan istilah apa? Al-Muhajir. Menggunakan istilah Al-Muhajir. Nah, ini coba lihat di sini. Ada istilah apa? Al-Muhajir. Ini abad ke-13 Hijri. Sementara abad-abad yang lebih awal nggak ada istilah Al-Muhajir. Inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya. Jadi sejak kapan itu istilah Al-Muhajir mulai digunakan? Karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut. Tapi apakah betul Al-Ubaidili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut? Atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal? Itu perdebatan tuh sebenarnya. Menarik ini ya. Memang ini bagian dari kajian filologi sebetulnya. Meneliti manuskrip. Kalaupun perdebatan itu belum rampung, minimal harus bisa dicari sejak kapan istilah Al-Muhajir itu muncul dalam sebuah teks. Apakah ada pada abad ke-5? Apakah ada pada abad ke-6, ke-7, ke-8? Berapa abad ini? 4 abad. Abad ke-9 itu baru eksis istilah Al-Muhajir dipakai. Berarti selama sekian ratus tahun itu nihil, zero, kosong. Itu harus dibuktikan untuk menjustifikasi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu anak dari Ahmad Al-Abah yang kemudian disapa dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau tidak, maka data yang menghubungkan nasabnya kepada Ahmad Al-Abah itu runtuh pada akhirnya. Makanya harus dicari. Tidak hanya merujuk pada dokumen internal sepihak, harus ada dokumen eksternal, dokumen pembanding. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi masalah.
Ini saya tidak bermaksud untuk mendukung salah satu pihak, tidak. Justru ini penting dalam rangka apa? Kalau ini data bisa ditemukan, itu sangat luar biasa. Karena ini nasab, tradisi Semit, itu sambung menyambung. Cuma masalahnya ini data belum ditemukan. Bagaimana caranya ditemukan? Harus bekerja keras. Bukan soal benci atau tidak benci. Ini harus menjadi tradisi. Itu luar biasa Indonesia.